Profitnya 10% per bulan. Cuannya konsisten, nggak pakai ribet, tanpa resiko. Kalimat-kalimat kayak tadi tuh nggak cuma lewat di timeline. Dia lewat di kepala kita, pelan-pelan dan menggoda. Kayak bisikan halus yang bilang, ini nih kesempatan gua buat jadi kaya. Jangan sampai gua ketinggalan. Kita lihat di screenshot, hijau semua warnanya. Dan grafiknya naik terus dari hari ke hari. Kita lihat testimoni, kita lihat orang-orang yang katanya udah pada withdraw cuannya. Dan kita lihat si influencer yang udah beli luxury car dan jet pribadi hasil dari investasi ini. Dan dalam hati kita mikir, masa sih ini bohong? Kalau bohong, kenapa banyak orang yang masuk? Akhirnya kita masuk juga deh ke instrumen investasi itu. Awalnya sih cuman kecil, niatnya cuma tes ombak. Coba dulu deh, gak usah banyak-banyak. Ternyata naik. Karena naik, kita tambah lagi. Naik lagi, tambah lagi. Pelan-pelan, nominalnya makin besar. Dari situ, muncul perasaan yang bahaya tapi enak. Wah, ternyata ngerti juga gue cara jadi kaya. Kayaknya gue udah nemu deh celahnya. Ini sih mah gampang. Rasanya jadi berasa pinter. Rasanya kayak nemu shortcut buat jadi kaya. Padahal, seringkali yang naik itu bukan cuman grafiknya aja, tapi juga kepercayaan diri kita yang udah mulai kelewat tinggi. Sampai suatu hari, grafiknya turun. Grupnya mulai sepi. Adminnya pun susah buat dihubungin. Dan yang tadinya berasa seperti mimpi indah, berubah jadi kenyataan pahit. Setiap tahun, kasus kayak gini tuh selalu ada. Nama bisa beda, skema bisa beda, tapi polanya sama. Dan korbannya terus bertambah. Tapi hari ini, gua nggak mau cuma ngebahas soal penipuan investasi bodong. Gua mau ngajak lo semua untuk mikir lebih dalam. Kenapa janji return 10% per bulan terasa lebih masuk akal daripada 10% per tahun yang lebih realistis? Kenapa yang ekstrem itu lebih menarik daripada yang stabil dan realistis? Dan kenapa kita tahu itu terlalu indah buat jadi kenyataan, tapi tetap aja pengen percaya? Apakah kita ini benar-benar korban? Atau kita sedang memeluk ilusi karena kita udah lelah dengan proses yang lama dan membosankan? Ini bukan video buat menghakimi, ini video buat jujur. Jujur soal psikologi kita sendiri, soal hubungan kita sama uang, dan soal dorongan untuk cepat jadi kaya. Kalau lo udah hampir pernah masuk, udah masuk, atau bahkan pernah jadi korban, video ini penting buat lo. Karena di video ini kita nggak cuma bahas soal investasi, kita akan bahas cara berpikir kita sendiri. Dan bisa jadi yang perlu kita perbaikin bukan cuma portofolio dan instrumen, tapi mindset kita tentang menjadi kaya. Jadi jangan skip, karena bagian paling pentingnya mungkin bukan tentang uang, tapi tentang diri kita sendiri. Nama gue Stevie Thomas dan selamat datang di Catatan Literasi, investasi bodong versus investasi beneran. Kenapa anak muda Indonesia gampang sekali tertipu? Kalau kita tarik sedikit ke belakang, fenomena investasi meledak itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Pasca pandemi, banyak orang mulai sadar satu hal. Penghasilan aktif itu rapuh. Kerja bisa aja hilang. Bisnis bisa aja tutup. Jadi ya wajar kalau orang mulai cari alternatif pemasukan yang lain. Saham naik, kripto booming, aplikasi investasi diunduh jutaan kali. Secara financial awareness, ini sebenarnya kemajuan. Tapi di saat yang sama, ada satu narasi yang ikut tumbuh. Harus cepat jadi kaya. Financial freedom sebelum umur 30. Passive income harus lebih besar dari gaji. Kalau masih kerja kantoran di umur 25, rasanya kaya tertinggal. Dan ini bukan cuma soal uang, ini soal tekanan sosial. Lo buka Instagram, temen lo udah pada posting hasil portofolio investasinya. Lo buka TikTok, ada yang sharing cara hasilin cuan 10 juta seminggu. Grup WhatsApp rame bahas kripto. Di tongkrongan, topiknya bukan lagi kerja keras, tapi soal return dan investasi. Pelan-pelan, standar normal kita juga ikut berubah. Yang tadinya return 10% dalam setahun itu bagus, jadi kerasa kayak kecil banget sekarang. Yang tadinya nabung rutin secara disiplin, sekarang jadi kayak terasa lambat dan membosankan. Kita hidup di era di mana hasil instan itu terasa lebih logis daripada proses yang panjang. Padahal realitasnya kan gak sesederhana itu. Banyak anak muda sebenarnya bukan gak mau belajar, tapi terlalu cepat ingin melompat. Kita capek buat menunggu.
Kita capek lihat orang lain berlari lebih cepat di depan kita. Dan di titik itulah investasi bodong itu masuk. Dia nggak datang sebagai ancaman, dia datang sebagai solusi. Solusi dari rasa tertinggal, solusi dari rasa kurang, dan solusi dari tekanan sosial yang diam-diam kita pikul setiap hari. Jadi, sebelum kita bicara soal legalitas, return, atau skema Ponzi, kita harus paham dulu konteksnya. Ini bukan cuma soal kurang literasi finansial, ini soal ekspektasi hidup yang berubah terlalu cepat. Dan kalau kita nggak sadar konteks itu, kita akan terus jadi target empuk berikutnya. Sekarang kita lurusin dulu fondasinya. Karena banyak orang masuk ke investasi itu bukan karena paham, tapi karena ikut-ikutan. Secara konsep, investasi itu adalah proses menempatkan uang ke aset produktif dengan harapan nilainya bisa bertumbuh dalam jangka waktu tertentu. Jadi, kuncinya dua, waktu dan resiko. Dalam teori keuangan modern, ada prinsip risk-return trade-off. Artinya sederhana, semakin tinggi potensi return, semakin tinggi pula resikonya. Itu udah jadi hukum dasar. Jadi kalau ada yang bilang tinggi, tetap, dan tanpa resiko, secara teori aja udah janggal. Lalu, kita harus bisa bedain dulu investasi versus judi. Karena ini penting banget. Investasi itu berbasis aset dan probabilitas jangka panjang. Ada underlying aset, ada laporan, ada fundamental, ada analisis. Sedangkan judi itu berbasis spekulasi murni dan zero sum game. Nggak ada nilai produktif yang diciptakan. Dan satu orang bisa untung karena yang lain kalah. Masalahnya, banyak orang yang merasa kalau mereka sedang investasi, padahal mindsetnya adalah mindset judi. Masuk karena katanya harganya lagi naik, lalu keluar karena panik pas harganya merosot tajam. Itu bukan investasi namanya, itu spekulasi emosional. Lalu, bagaimana dengan investasi bodong? Secara umum, skema ini sering menggunakan pola Ponzi. Konsepnya udah ada sejak awal abad 20 oleh Charles Ponzi. Caranya simple, uang investor baru dipakai untuk membayar keuntungan investor lama. Selama aliran dana masuk terus, sistemnya emang kelihatan sehat. Tapi begitu dana baru berhenti masuk, sistemnya akan runtuh. Data dari berbagai laporan regulator menunjukkan pola ini selalu berulang. Korbannya bukan cuma orang yang nggak sekolah, tapi banyak juga kok yang terdidik, bahkan sarjana. Kenapa? Karena yang dieksploitasi itu bukan IQ, tapi emosinya. Dalam behavior finance, ada istilah optimism bias dan herd behavior. Optimism bias itu membuat kita merasa resiko buruk kecil kemungkinan terjadi pada diri kita. Karena kita merasa lebih pintar dari sistem investasinya. Dan yang rugi adalah orang lain, bukan kita. Sedangkan herd behavior itu membuat kita ikut-ikutan karena orang lain ikut. Jadi bukan karena kita paham, tapi karena kita nggak mau sendirian. Sekarang, mari kita bahas soal uang dingin dalam berinvestasi. Ini konsep yang sering dianggap remeh. Uang dingin itu uang yang kalau hilang, hidup lo gak akan goyah. Bukan uang makan, bukan uang cicilan, bukan uang untuk kebutuhan bulan depan. Menurut versi gue pribadi, investasi itu bisa dilakukan setelah kebutuhan dasar udah aman, pengeluaran harian udah tercukupi, gak ada lagi utang konsumtif, asuransi dasar udah ada, BPJS, asuransi jiwa dan penyakit kritis, dan dana darurat udah siap. Minimal 36 kali biaya hidup bulanan lo. Baru deh setelah itu kita bisa bicara investasi yang agresif. Kenapa? Karena kan investasi itu selalu ada kemungkinan buat rugi. Dan kalau lo investasi pakai uang panas, uang yang lo butuh dalam waktu dekat, keputusan lo tuh pasti jadi emosional. Pas turun sedikit panik, pas naik sedikit lo jadi serakah. Itulah kenapa banyak orang terjebak sama skema investasi bodong. Karena yang masuk bukan uang dingin, tapi uang harapan, uang kebutuhan, bahkan yang lebih parah, uang hasil pinjaman. Jadi, kalau kita mau simpulkan, investasi yang beneran itu lambat, membosankan, penuh resiko, dan butuh kesiapan finansial dan mental. Sedangkan judi itu cepat, emosional, dan instan. Dan investasi bodong biasanya menjual sensasi judi dengan kemasan seolah-olah itu investasi. Kalau fondasi ini aja belum jelas, jangan deh kita bicara return dulu. Karena sebelum kita mengejar untung, yang harus kita pastikan dulu adalah apakah kita udah cukup stabil dan sehat untuk menanggung resikonya.
Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin nggak nyaman. Karena jujur aja, masalahnya bukan cuma di luar sana. Masalah utamanya bukan sekedar soal penipuan, tapi pola pikir yang pelan-pelan kita normalisasi. Kita hidup di era percepatan. Semua serba cepat. Pesan makanan cepat, konten cepat, viral cepat. Jadi tanpa sadar, kita juga mau kaya secara cepat. Proses terasa jadi membosankan. Pertumbuhan 10% setahun itu terasa lambat banget. Dan di titik itu, psikologi mulai bermain. Pertama, ada greedy yang halus. Bukan serakah dalam arti jahat, tapi dorongan ingin segera naik level, ingin loncat kelas sosial, dan ingin membuktikan sesuatu kepada orang di sekitar. Kedua, ada FOMO. Temen udah pada upload profit, influencer pamer lifestyle. Kita jadi takut menjadi orang yang tertinggal, padahal kita nggak tahu kan kondisi real mereka kayak apa. Dan yang ketiga, ada optimism bias. Kita tahu itu ada risikonya, kita tahu ada korbannya. Tapi otak kita ini bilang, itu kan orang lain, kalau gue mah pasti aman. Dan kalau ini dibiarkan, dampaknya gak cuma soal uang yang hilang. Pertama, kehilangan financial itu bisa mengacaukan hidup kita. Tabungan habis, uang nikah hilang, uang rumah tangga habis. Bahkan ada yang sampai jual aset atau pinjem uang ke pinjol. Kedua, trauma. Setelah tertipu, banyak orang yang jadi anti investasi. Padahal yang salah kan bukan investasinya, tapi keputusannya. Akhirnya, mereka menjauh dari pasar modal, dari aset produktif, dan kehilangan kesempatan untuk naik kelas secara jangka panjang. 3. Rusaknya kepercayaan. Bukan cuma ke sistemnya, tapi juga kepercayaan ke diri kita sendiri. Kok bisa sih gue ketipu? Ini nih yang biasanya lebih menyakitkan daripada nominalnya. Dan pertanyaan paling penting yang harus kita jawab secara jujur, kenapa kita lebih percaya janji return 10% per bulan daripada 10% per tahun yang lebih realistis? Apakah kita benar-benar korban atau kita sedang menutup mata karena ingin cepat jadi kaya? Karena kalau kita nggak sadar akar masalahnya, yaitu psikologi dan ekspektasi kita sendiri, maka meskipun satu skema runtuh, kita akan masuk ke skema berikutnya. Dengan nama yang berbeda, janji yang berbeda, tapi polanya tetaplah sama. Dan yang berubah cuma satu hal, korban berikutnya. Kalau ini nggak kita selesaikan dalam diri kita nggak cuma beresiko kehilangan uang, kita beresiko kehilangan masa depan kita sendiri. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi gimana caranya supaya kita nggak lagi jatuh ke lubang yang sama. Karena marah itu nggak bikin kita lebih pintar, tapi sistem berpikir yang benar bisa bikin kita lebih aman. Solusi pertama, pahami risk dan return secara realistis. Gua mau lo pegang satu prinsip yang simple banget. Kalau returnnya tinggi, resikonya juga pasti tinggi. Kalau ada yang bilang tinggi tapi aman, itu biasanya bukan peluang, itu umpan buat lo makan. Nah, biar lo nggak ketipu, lo butuh patokan angka. Karena orang gampang kebawa sama emosi kalau nggak punya patokan. Pertama, bikin tabel patokan di kepala lo. Ini kira-kira patokan yang masuk akal di dunia yang nyata. Deposito atau tabungan berjangka itu kecil tapi stabil, kisaran 3-8% lah per tahun. Obligasi negara retail biasanya sedikit di atas deposito, tapi masih relatif stabil. Saham atau reksadana saham potensinya emang lebih tinggi, tapi bisa naik turun, bahkan bisa minus dalam periode tertentu. Kripto atau trading spekulatif potensinya ya jelas emang lebih tinggi lagi, tapi volatilitasnya brutal, bisa naik gila-gilaan, bisa jatuh gila-gilaan. Intinya, yang stabil itu kecil, yang besar itu bergelombang. Kedua, pakai tes kewarasan 3 langkah sebelum lu percaya sama angka returnnya. Setiap ada yang nawarin lu return, lu harus lakukan ini. Langkah pertama, ubah jadi per tahun. Kalau dia bilang 10% per bulan, itu kira-kira 120% kan per tahun. Terus, lu pikir deh sendiri, masuk akal nggak ada bisnis legal yang stabil bisa ngasih 120% per tahun? Langkah kedua, tanya, kalau emang ini benar, kenapa nggak semua bank atau investor besar masuk? Kalau benar aman dan cuannya gede, harusnya kan perusahaan besar, institusi, dan orang super kaya kan udah masuk dan sikat ini duluan. Fakta mereka nggak ada di situ, biasa ini tanda. Ini bukan peluang bagus, ini jebakan yang butuh korban baru. Langkah ketiga, cari bukti resikonya dulu, bukan bukti cuannya. Orang bodong itu jago banget ngasih bukti profit, screenshot, testimoni, dan lain-lain. Lo harus kebalik mikirnya. Mana contoh ruginya?
Mana skenario terburuknya? Mana data drawdown-nya? Kalau jawabannya nggak pernah rugi, itu justru alarm yang paling keras. Lu nggak perlu jadi pakar keuangan buat aman. Lu cuma perlu benchmark dan tes kewarasan lo. Solusi kedua, gunakan framework 4T sebelum lu masuk. Gue mau kasih lo satu tameng yang simple tapi kuat. Namanya 4T. Setiap kali ada orang yang nawarin lu investasi, mau dari temen ke, influencer, grup telegram, bahkan keluarga, jangan pernah tanya untungnya berapa dulu. Lo harus tanya 4 hal ini. Kalau ada satu aja yang nggak beres dan nggak bisa terjawab, lu stop dari sekarang. Kayak 1, tanya, return ini datangnya dari mana? Ini pertanyaan yang paling mematikan buat investasi bodong. Jawaban yang saat itu biasanya dari pembagian dividen perusahaan, dari bunga obligasi, dari bisnis jual beli barang jasa yang jelas, atau dari hasil kinerja portofolio yang naik turun. Nah, red flag-nya kalau jawabannya dari algoritma rahasia, dari robot trading yang pintar, pokoknya sistem kami udah terbukti. Lah, lu nggak perlu paham lah, yang penting ini pasti cuan. Nah, itu adalah red flag-nya. Kedua, tanya siapa regulatornya, legalnya di mana. Kalimat legal itu gampang banget dipakai buat menenangkan korban. Jadi langkah praktisnya, jangan cuma percaya sama screenshot izin. Minta nama perusahaan, plus nomor izin, plus nama produknya. Dan lu cek di sumber resmi regulator. Minimal carilah nama entitasnya di daftar resmi yang relevan. Kalau mereka bilang, ini legal kok, ada izinnya. Lu harus jawab, oke, kirimin gua nama badan usaha dan nomor izinnya, biar gua bisa cek langsung. Kalau mereka defensif, bilang lu kebanyakan mikir, itu alarm tanda bahaya buat lo. Ketiga, tanya skema bisnisnya gimana? Uang lu tuh dipakai buat apa sih? Lo harus bisa jelasin ulang dengan kalimat lo sendiri. Ini cara gampangnya. Kalau gue jelasin ke adik gue yang masih SMA, dia bisa ngerti gak nih? Kalau skemanya terlalu rumit, banyak istilah teknis yang bikin cuman lo kagum, tapi ujung-ujungnya lo cuman disuruh top up dan ajak orang, itu mirip banget sama pola yang dipakai sama skema investasi yang bermasalah. Udah, lu deposit aja, nanti dapat bonus kalau lu bisa rekrut 3 orang. Nah, itu fokusnya bukan investasi, itu fokusnya cuma ngumpulin member doang. Keempat, tanya resiko terburuknya apa? Investasi beneran kan pasti punya resiko, dan mereka harus berani ngomongin itu. Kalau jawabannya nggak ada resiko, aman 100%, kalau rugi kami akan ganti, justrulah itu makin bahaya. Karena di dunia nyata, nggak ada yang bisa menjamin pasar akan selalu benar. Lo wajib untuk bertanya, kalau marketnya drop, uang gua bisa turun berapa? Kalau mereka jawab, nggak mungkin lah turun. Fix, itu bukan investasi, itu jualan keyakinan. Shortcutnya gini aja deh. Kalau 4T tadi nggak bisa dijawab dengan jelas dalam 5 menit, jangan pernah lu transfer atau lu top up. Karena investasi yang saat itu transparan. Sedangkan yang butuh buru-buru itu biasanya takut lu sempat mikir dan menganalisa. Gua bukan anti cuan, gua cuman pro kewarasan dan akal sehat. Solusi ketiga, investasi pakai uang dingin, bukan uang panas. Gua mau lo pegang satu kalimat ini. Investasi itu bukan lomba cepat jadi kaya. Investasi itu latihan untuk tahan banting. Dan lu gak akan tahan banting kalau modal yang lo pakai adalah uang yang sebenarnya lo butuh buat hidup lo sehari-hari. Uang dingin adalah uang yang kalau nilainya turun, lo tetap masih bisa makan, bayar kontrakan, bayar cicilan, dan hidup lo akan tetap normal-normal aja, gak ada yang berubah. Sedangkan uang panas adalah uang yang kalau hilang atau nyangkut dalam jangka waktu tertentu, hidup lo akan langsung kacau balau. Masalahnya, banyak orang yang masuk ke dunia investasi itu pakai uang panas. Bahkan yang lebih parah, pakai pinjaman atau ngutang. Dan itu kombinasi yang paling mematikan. Kenapa? Karena begitu duitnya nyangkut, lo gak cuma rugi, lo kan juga pasti dikejar sama tagihan. Jadi langkah aplikatifnya adalah, pertama, pakai tes 365 hari tenang. Sebelum lo masukin uang lo ke investasi apapun, tanya ke diri lo sendiri. Kalau uang ini gak bisa gue tarik dalam jangka waktu 1 tahun, hidup gue akan aman gak ya? Kalau jawabannya gak aman, berarti itu uang panas. Jangan pernah sekali-sekali lo pakai buat investasi. Langkah kedua, bikin tangga aman sebelum lo investasi. Ini simple banget kayak checklist. Kebutuhan bulanan lo udah aman, gak ngos-ngosan. Utang konsumtif udah gak ada, paylater, kartu kredit, cicilan barang udah gak ada lagi. Dana darurat udah ada dan standby, minimal banget 1 tahun biaya hidup. Dan proteksi dasar kayak BPJS, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, penyakit kritis, itu udah ada di lo.
Setelah semua itu udah ke checklist, baru deh lo bisa mulai investasi pakai uang dingin. Intinya, jangan tanam pohon di tanah yang masih kebakaran. Padamkan dulu yang darurat. Ketiga, nggak boleh investasi pakai ngutang. Ini bukan soal gaya-gayaan, ini soal manajemen resiko. Kalau lo investasi pakai utang, lo kan punya beban bunga yang pasti. Tapi investasi lo kan nggak punya hasil yang pasti. Ini kan jadinya mismatch. Beban pasti plus hasil tidak pasti sama dengan stres. Investasi pakai uang dingin itu bikin lo bisa mikir lebih jernih. Tapi investasi pakai uang panas itu bikin lo gampang panik, gampang ketipu, dan gampang ngambil keputusan yang bodoh. Dan satu hal yang penting, kalau lo ngutang buat investasi, itu tandanya lo belum siap buat investasi. Solusi keempat, bangun sistem bukan sensasi. Gue mau bilang satu hal yang sering bikin orang kesel. Investasi beneran itu membosankan. Dan justru karena membosankan itu, dia bekerja dengan baik. Yang bikin orang nyangkut di investasi bodong itu, biasanya bukan karena kurang pintar, tapi kecanduan sensasi. Pengen hasilnya cepat, pengen dramatis, pengen feel-nya berasa kayak menang lotre. Padahal, kekayaan yang benar itu kan dibangun bukan dari momen yang viral, tapi dari sistem kecil yang diulang terus-menerus dan membosankan. Jadi, langkah konkretnya gini aja. Pertama, ubah pertanyaan dari untung berapa jadi sistemnya apa. Setiap lu mendapat tawaran investasi, jangan lu kejar angkanya dulu. Lu harus kejar prosesnya. Pertanyaan yang harus lo latih, ini bisa gak ya kalau gue jalanin secara konsisten 3-5 tahun? Kalau bulan depan gue sibuk, sistem ini tetap bisa jalan gak ya? Dan kalau marketnya lagi turun, apakah gue tahu gue harus ngapain? Kalau jawabannya enggak, berarti itu bukan sistem, itu cuman sensasi. Kedua, bikin autopilot, biar lo nggak kebawa mood doang. Sistem yang paling simple untuk pemula, auto debit atau nabung rutin. Misal, tiap tanggal gajian, langsung sisihin 10% ke instrumen yang jelas. Bisa reksadana, ETF, obligasi retail, atau saham blue chip via platform yang legal. Tujuannya bukan buat cepet jadi kaya, tujuannya habit konsistennya. Ketiga, pakai 3 pilar sistem. Lo nggak perlu mikir rumit-rumit deh. Cukup 3 pilar ini. Tujuan. Ini tujuan uangnya buat apa sih? Buat nikah, buat rumah, pensiun, atau dana pendidikan. Kedua, horizon waktu. Kapan lo akan pakainya? 1 tahun dari sekarang, 3 tahun, atau 10 tahun dari sekarang. Dan yang terakhir, profil resikonya. Berapa persen lo bisa tahan kalau investasi lo turun tanpa lo panik? Kalau 3 ini jelas, pilihan instrumen investasinya jadi lebih rasional. Dan yang keempat, diversifikasi, bukan all in. Investasi bodong kan seringnya ngajak lo all in. Masukin semuanya biar cepet untung. Sistem yang saat itu justru kebalik, sebar resikonya. Minimal, jangan taruh semua di satu tempat, satu keranjang, satu aplikasi, satu orang, dan satu komunitas cuan. Sensasi itu bikin lo merasa cepet, tapi seringnya bikin lo jatuh. Sedangkan sistem itu emang terasa lambat dan membosankan, tapi dia bikin lo selamat. Dan tujuan investasi itu kan bukan buat lo jadi kaya besok, tapi tujuannya biar lo gak miskin karena keputusan bodoh lo hari ini. Jadi kalau kita tarik garis besarnya, solusi dari semua ini sebenarnya bukan soal cari investasi yang mana yang paling cuan, tapi soal membangun cara berpikir yang lebih dewasa dan bijaksana. Jadi kesimpulannya, pertama, pahami risk dan return. Kedua, pakai 4T sebelum transfer. Ketiga, pastikan lo wajib kudu pakai uang dingin. Keempat, bangun sistem bukan hanya sensasi. Dan yang kelima, kendalikan psikologi lo sebelum lo kendalikan portofolio lo. Karena pada akhirnya, investasi itu kan bukan cuma soal angka. Dia soal emosi, soal ego, dan soal rasa ingin cepat mendapatkan hasil. Dan mungkin pelajaran terbesarnya sederhana. Yang bikin orang jadi kaya itu bukan karena dia yang paling cepat sampai, tapi karena dia yang paling bisa tahan lama. Kalau lo bisa sabar saat orang lain tergoda, kalau lo bisa tetap rasional saat orang lain euforia, dan kalau lo bisa bilang enggak saat semua orang lain bilang gas, itu bukan cuma literasi finansial, itu kedewasaan. Dan kedewasaan itu jauh lebih mahal daripada return 10% per bulan. Kalau kita tarik semuanya ke titik yang paling sederhana, investasi bodong itu bukan cuma soal uang yang hilang, tapi soal keinginan dalam diri kita yang gak bisa kita kontrol. Kita bilangnya mau investasi, tapi sebenarnya kita mau apa sih?
Mau aman, mau stabil, atau mau kelihatan udah terlihat berhasil. Immanuel Kant juga bilang bahwa manusia harus berani menggunakan akalnya sendiri. Sapere aude. Beranilah berpikir sendiri, jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma percaya karena banyak orang lain yang masuk. Karena kerumunan seringkali bukan tanda kebenaran. Dan Warren Buffett juga pernah bilang, be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Artinya apa? Justru saat semua orang euforia, kita harus ekstra hati-hati. Dan kalau kita jujur, banyak kasus investasi bodong terjadi saat banyak orang euforia. Mungkin masalahnya bukan karena kita bodoh, tapi karena kita nggak mau bisa sabar. Kita lelah dengan proses, kita ingin loncat, kita ingin shortcut. Padahal, hampir semua sistem kekayaan yang sehat itu tumbuh pelan-pelan, perlahan, konsisten, dan membosankan. Jadi, mungkin refleksi paling penting dalam video ini bukan tentang cara pilih instrumen investasi, tapi tentang pertanyaan yang lebih dalam. Apakah gue beneran ingin kaya? Atau gue cuma nggak tahan melihat orang lain terlihat lebih berhasil? Kalau ada yang bisa lo bawa pulang dari video ini, semoga ini bukan cuma soal investasi, tapi soal kedewasaan diri. Karena jadi dewasa itu bukan tentang seberapa cepat lo bisa jadi kaya, tapi tentang seberapa kuat lo bisa bilang enggak saat semua orang lain bilang gas. Uang bisa kembali, tapi waktu, kepercayaan diri, dan ketenangan pikiran itu yang mahal banget. Nama gue Stevie Thomas dan ini adalah Catatan Literasi.